Kami sebagai netizen pun sudah mengetahui bahwa yang pansos itu adalah Farhad Abbas, bukan Pratiwi Novianti. Jadi tolonglah, jangan membolak-balikan fakta. Rakyat Indonesia, para donatur pun sudah mengetahui semuanya, bahwa yang pansos, yang sedang cari panggung, yang sedang cari popularitas, itu adalah seorang pengacara yang bernama Farhad Abbas. Bukan seorang konten kreator, bukan seorang Pratiwi Novianti alias Teh Novi, yang selama ini sudah berjuang untuk menolong orang-orang yang tidak mampu, untuk menolong para ODGJ, ataupun memelihara anak yatim piatu itu. Tolong Anda camkan baik-baik, dan jangan Anda permalukan diri Anda sendiri di hadapan masyarakat Indonesia. Sebagai lawyer, yang Anda tunjukkan adalah kualitas Anda, adalah integritas Anda, adalah profesionalitas Anda, bukan tentang keblunderan Anda yang asal bacot, yang asal bicara, yang pada akhirnya hanya mau membuat kegaduhan di antara sesama anak bangsa. Persoalan dari Agus Salim dan Teh Novi, kalau tanpa ada kehadiran Anda sebagai seorang lawyer, saya sangat yakin dan percaya bahwa permasalahan ini sudah clear, sudah selesai, dan sudah ditempuh dengan jalur damai. Tetapi karena kehadiran Anda seorang Farhad Abbas yang membuat persoalan ini semakin hari kian semakin ruwet. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Agus selalu berterima kasih sama orang. Mbak Novi memang orang baik. Kenapa Mbak Novi hancurkan kebaikan Mbak Novi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Coba Mbak Novi bayangin nih, Mbak Novi jadi Agus sakit, Mbak Novi jadi Agus sakit nih, Agus jadi Mbak Novi deh gitu. Terus dibuat kayak gitu. Gimana perasaan Mbak Novi ke Agus gitu? Gimana? Sampai Agus depresi loh Mbak Novi. Terakhir istri Agus ngajakin Agus berdiri. Netizen gak berhenti komenin Agus seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi. Ya udah ya, udah. Makanya Mbak Novi Agus bilang kejamnya seperti itu. Iya, oke Agus. Bagus bukan Saya orang yang berterima ya. kasih. Sabar Agus. Ini saya jarang ya. Ketika saya hadir mereka, mereka mempersiapkan untuk melawan gitu. Rasa empati, simpatik mereka, rasa kemanusiaan itu nggak ada, saya lihat itu. Ini saya hadapi orang atau siapa gitu. Aku sendiri ribet kayak gitu. Saya bilang, Sabar, Abang. ini orang buta loh. Jangan dihujat loh, jangan dipermalukan gitu. Jangan dihina-hina seperti itu gitu. Begitu maksudnya. Bukan berarti saya mau jadi pahlawan. Walaupun kalian mengatakan kebaikan Novi selama ini mengurus orang, kamu gak ada pandangan itu. Tapi kamu menjelimin, kamu gak ada mencegah sedikit pun. Hanya mau pansos, seolah-olah orang baik mengurus. Agusnya nggak baik. Tapi kamu telah berhasil membuat orang ini depresi. Kalau apapun terjadi pada anak ini dan keluarga ini, maka tanggung jawab adalah Novi dan Gary yang memperlakukan mereka seperti ini gitu. Karena kita kemana-mana pun disorot netizen, pokoknya dihujat habis-habisan gitu. Kita kan lagi sakit gitu ya, kita juga mondar-mandir capek ke rumah sakit, masih dengar hujatan yang seperti itu gitu. Mereka nggak mikir apa kita juga korban gitu, masih dihujat gitu. Dibilang aku sempat dibilang nyelipin uang lah segala macam. Ya kalau Agusnya digituin kan kasihan loh, dia orang buta. Kalau salah kan diluruskan, diperbaiki. Ya Abbas, gue juga kasih tahu sama lu ya, denger nih baik-baik ya, dengerin, gue nggak marah nih, dengerin ya. Sebenarnya lu juga sebagai pengacara daripada si Agus, harusnya lu nggak langsung itu melaporkan si Novi. Kalau memang lu tahu itu bisa diselesaikan secara baik-baik, lu bisa jumpain si Novi, ini gimana, maksudnya gimana. Jangan ujuk-ujuk lu tiba-tiba buat LP dengan si Agus. Kalau memang lu bisa memediasi mereka baik-baik, itu jauh lebih baik daripada lu ngelaporin dan membuat situasi menjadi panas. Paham gak sih lu? Situasinya menjadi masalahnya menjadi kisruh, masalahnya menjadi ribet. Mereka udah selesai kok di podcastnya si Denny Sumargo. Mereka sudah berdamai.
dan mereka sudah sepakat bahwasannya uang itu diserahkan dulu ke yayasan dan kemudian dilakukan pengobatan terhadap si Agus, dan uangnya itu dari yayasan terus dikasih, itu jelas kok gitu loh. Jadi lo juga jangan ujuk-ujuk menyalahin Teh Nopi. Oh, ini harusnya bisa diklarifikasi. Nah, lo sendiri ketika lo mendengar dari si Agus, lo langsung konvensi pers, lo sibuk-sibuk ngasih tahu sana sini, buat LP sana sini. Lo yang bikin kisruh sebenarnya, ya. Sebenarnya mereka udah selesai, tapi lo yang membuat situasi menjadi panas, ya. Oke. Nah, harap ya kamu juga punya kebijaksanaan untuk memediasi mereka dengan baik, ya. Seperti halnya Denny Sumargo, dia udah selesaikan, tahu-tahu muncul kamu menjadi panas situasinya. Harusnya kamu itu sebagai lawyer itu udah ngambil tindakan terlebih dahulu untuk jalan keluarnya itu baik-baik, obrolin baik-baik, seperti itu. Nggak seperti itu juga. Itu kalau dari saya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ada poin-poin penting yang mau saya garis bawahi dalam cuplikan video di sesi pertama ini. Yang pertama terkait dengan pernyataan dari si Agus Salim yang menyatakan bahwa kenapa Teh Novi sekarang sudah berubah. Untuk Agus Salim dan keluarga, perlu kalian camkan ini baik-baik, bahwa seorang Pratiwi Novianti itu sesungguhnya dia punya niat yang mulia. Dia mau menjaga amanat dari para donatur yang telah memberikan uang donasi kepada Anda, Agus Salim, untuk biaya pengobatan. Tetapi tampaknya Anda adalah pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas segala pengorbanan, atas segala perjuangan yang telah dilakukan oleh Teh Novi alias Pratiwi Novianti kepada Anda dan keluarga Anda. Karena Anda ketika mendapat uang itu, proses penggunaan uang itu pun tidak tepat pada sasarannya. Uang itu bertujuan untuk pengobatan mata Anda, tetapi Anda malah mempergunakan untuk biaya sewa rumah, untuk bayar utang, untuk beli handphone, untuk belanja di online shop, dan lain sebagainya. Itulah alasan yang paling pertama kenapa sikap atau Teh Novi itu harus berubah. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ketika orang yang sudah berbuat baik kepada kamu dan keluarga, tetapi orang tersebut malah kamu laporkan ke pihak penegak hukum atau ke kepolisian. Ini yang sangat disayangkan dan ini merupakan kesalahan yang paling fatal yang telah Anda lakukan, yang pada akhirnya Anda telah memancing netizen Indonesia dan para donatur untuk mengeluapkan kekecewaan-kekecewaan yang ada di dalam diri mereka. Ekspresi kekecewaan yang sering kali kita temukan di media sosial itu sesungguhnya bukan karena rasa benci, tetapi karena rasa kecewa bagaimana para donatur sudah memberikan uang itu dengan tujuan yang mulia, tetapi Anda yang salah dalam proses penggunaan uang tersebut. Itu adalah tanggapan dari saya terkait dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Agus Salim tadi. Lalu yang kedua, terkait dengan pernyataan dari Farhad Abbas mengenai pansos. Bos, saya mau tanya, sesungguhnya yang pansos itu adalah Farhad Abbas ataukah Pratiwi Novianti alias Teh Novi? Karena menurut pandangan saya yang rakyat jelata ini, saya melihat bahwa yang pansos itu adalah Anda yang namanya Farhad Abbas. Anda yang sedang mencari popularitas, Anda yang sedang mencari panggung, bukan Teh Novi. Semua orang sudah mengenal bahwa seorang Pratiwi Novianti itu adalah seorang konten kreator, adalah seorang YouTuber, adalah seorang pribadi yang selama ini biasa merawat ODGJ. Itu adalah fakta. Itu adalah realita yang telah dinilai, yang telah diperlihatkan oleh masyarakat Indonesia. Ketika Anda mengatakan bahwa seorang Pratiwi Novianti sedang pansos, bos, matamu ada di mana? Hati nuranimu ada di mana?
Jangan Anda lempar batu sembunyi tangan. Lalu pada poin yang terakhir yang ingin saya tanggapi, bahwa persoalan antara Agus Salim dan Prativi Novianti ini sesungguhnya sudah selesai. Seorang Densu alias Denny Sumargo, dia sudah berjuang untuk mendamaikan antara seorang Prativi Novianti dan Agus Salim. Tetapi ketika Anda muncul sebagai lawyer, maka persoalan ini semakin rumit. Bukannya menemukan titik terang, tetapi malah menimbulkan berbagai macam persoalan dan polemik baru. Tolonglah, gunakan hati nurani Anda, gunakan logika akal sehat Anda untuk melihat persoalan ini awalnya dari mana. Kalau Anda tidak melaporkan Prativi Novianti ke pihak penegak hukum, saya sangat yakin dan percaya bahwa keluarga Agus Salim tidak mungkin akan melakukan hal itu. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa persoalan ini tidak mungkin merembet sampai sejauh ini. Dan yang lebih konyolnya lagi, ketika tim Anda yang dari RD Law tidak fokus dalam menyelesaikan sebuah kasus. Karena saya sangat yakin surat kuasa yang diberikan oleh keluarga Agus Salim kepada Anda yang dipercayakan sebagai lawyer itu adalah tentang uang donasi, bukan tentang narkoboy, bukan tentang hal-hal lain yang di luar dari kasus uang donasi ini. Sehingga pada akhirnya Anda dinilai oleh masyarakat Indonesia bahwa Anda adalah seorang lawyer yang tidak profesional dalam menjalankan tugas. Anda adalah seorang lawyer yang tidak punya integritas. Anda adalah seorang lawyer yang tidak punya kualitas. Ketika ada persoalan, ketika ada permasalahan, bukannya Anda hadir untuk memberikan solusi, tetapi Anda malah hadir untuk menciptakan persoalan baru, untuk menciptakan masalah baru. Itu yang perlu Anda camkan. Pemirsa, berikut ini saya akan menyajikan satu cuplikan video yang cukup menarik tetapi butuh waktu yang cukup panjang, di mana di sini ada penjelasan terbaru dari Bapak Pablo Benua yang juga adalah seorang praktisi hukum, dan saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini, karena menurut saya secara pribadi ada nilai-nilai edukasi yang bisa kita pelajari dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Pablo Benua ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Itu merupakan tujuan akhir daripada orang menyumbangkan uang tersebut secara sukarela. Itu konsepnya itu. Boleh dicek ke seluruh ahli bahasa, ahli segala ahli lah. Silakan dicek, atau ahli pidana gitu ya. Silakan bedah perkara tersebut, sehingga pasal 372 KUH pidana itu terkait dengan penggelapan menurut gua sudah sangat kita duga terpenuhi terhadap Agus begitu. Ya kalau seandainya sampai Novi katanya dilaporkan lalu atas apa yang dilakukan oleh Novi terhadap Jadia gitu ya. Ini kan air susu dibalas dengan air tuba. Ada orang yang sudah baik, ada orang yang sudah melakukan semaksimal mungkin, mensosialisasikan, akhirnya bisa terkumpul duit sebegitu banyaknya gitu ya, sampai 1,5 miliar begitu ya. Kok malah akhirnya dilaporkan, sampai katanya ada isu uang itu sudah dikembalikan ke Novi, lalu katanya penggunaannya tidak jelas katanya. Agus minta transfer, tidak ditransfer. Begini ya, Novi itu punya tanggung jawab moral begitu besar kepada para penyumbang di luaran sana. Oke? Para penyumbang menyerahkan uang itu kepada Agus memang secara sukarela, tapi ada satu bentuk pertanggungjawaban karena Novi lah yang membantu ke podcast mensosialisasikan bahwa ada seseorang yang saat ini terjolimi, matanya tidak dapat melihat karena disiram air keras, meminta masyarakat untuk sama-sama kita berempati, ayo kita pribadi. Menurut saya kita nggak usah bicara hukum deh, kita bicara bagaimana pertanggungjawaban seorang manusia aja deh. Kalau Anda manusia, Anda pasti punya rasa sense of human, itu Anda pasti ada begitu ya. Jadi kalau memang ada seseorang yang sudah melakukan kesalahan, untuk mengantisipasi
ya tentunya Novi, ayo silakan uangnya serahkan kembali ke yayasan, biar yayasan yang membantu mengelola uang tersebut, membantu agar uang tersebut bisa tersalurkan tepat sasaran. Jangan pula uang tersebut dipakai untuk transfer ke dia gitu. Ya sama aja kan ujung-ujungnya kan. Nah mungkin Agus itu berharap uang itu transfer ke rekening pribadi kembali ke Agus loh. Itu sama dengan apa namanya, itu namanya 11-12, itu sama aja itu dengan kejadian awal kan begitu. Sehingga terbukti pada saat katanya sempat Agus berobat ke rumah sakit, dibayarkan kan oleh pihak yayasan. Yayasan katanya mengeluarkan uang kan, dari pihak Novi juga mengeluarkan uang kan begitu ya. Jadi intinya apa yang sudah dilakukan oleh Novi justru itu adalah baik bentuk daripada seseorang yang bertanggung jawab ketika berucap di dalam ruang publik. Justru kalau Novi tidak lakukan itu, masyarakat malah marah loh dengan Novi. Ya gara-gara lu sih, lu apa namanya, memperkenalkan Agus sih ke publik, lu menunjukkan bahwa Agus itu apa namanya, penuh apa, terjolimi begitu ya. Akhirnya kami ini tergugah hatinya ingin donasi kepada Agus kan begitu, gara-gara lu sih. Nah itulah yang membuat akhirnya si Novi apa namanya, membuat satu tindakan yang menurut saya sudah sangat tepat sekali, di mana dia segera mengambil tindakan agar uang tersebut sesegera mungkin dikelola kembali begitu. Karena tujuan akhirnya adalah bukan berapa besar uangnya, berapa besar uang yang dimakan Agus. Tujuan akhirnya Agus harus sembuh. Kan itu kan poinnya. Nah itulah yang sebenarnya mungkin dilakukan oleh Novi. Jadi kalau di luaran sana ada pengacara-pengacara yang kira-kira banyak bicara jelas sekali di mata publik begitu ya, bahwa pihak tertentu sudah merasa khawatir gitu ya dengan bulian daripada netizen, apa namanya, ungkapan-ungkapan daripada netizen. Ini sudah ada kekhawatiran di situ tuh, sehingga mereka berupaya untuk membuat opini baru gitu ya, narasi baru, seolah-olah Novi yayasannya perlu diaudit, yayasannya tidak benar begitu kan, lalu seolah-olah Novi katanya narkoba lagi kan begitu. Ini kan sudah di luar daripada konteks gitu ya. Apa urusannya gitu dengan orang tersebut, bahwa saja yayasan tidak benar gitu. Intinya ngomong aja, kalau memang Agus katakan bahwasanya intinya gue mau duitnya, ya udah tinggal ngomong aja sih. Kenapa? Bahwa saja ya gue pengen duitnya gitu loh, duitnya pengen gua pakai gitu. Kenapa nggak diucapkan aja begitu gitu loh. Mungkin kalau diucapkan begitu jauh lebih menemukan titik temu begitu. Kalau gue jadi Novi, ini ya gue sampaikan, kalau gue jadi Novi, gue ambil uang yang 1,3 miliar itu, gue titipkan ke pengadilan, gue gugat konsinyasi terhadap seluruh penyumbang. Nanti para penyumbang kalau mau ambil uangnya ambil ke pengadilan. Kalau gue jadi Novi, gue akan lakukan hal itu dan tidak usah urusin lagi yang namanya Agus. Itu sebenarnya poinnya. Jadi kalau gue jadi Novi, gue sarankan kepada Novi, uang yang katanya 1,3 miliar yang masih Novi simpan, daripada pusing, daripada benar-benar perkara tersebut jadi tidak ada juntrungannya, ambil uang tersebut 1,3 miliar tersebut, bawa ke pengadilan setempat gitu ya, lakukan gugatan konsinyasi. Gugatan konsinyasi itu apa? Gugatan di mana dikembalikan kepada para orang yang berhak terhadap uang tersebut. Nah sekarang tidak ada titik temu ini antara Novi dan si Agus. Kita tahu sumber uang tersebut berada pada penyumbang, para penyumbang dari masyarakat juga. Letakkan aja ke pengadilan, titipkan kepada pengadilan, lakukan gugatan konsinyasi. Tergugatnya adalah para penyumbang. Jadi uang tersebut dikembalikan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Nanti para penyumbang silakan kalau mau ngambil uangnya kembali ke pengadilan dengan waktu tertentu. Kalau enggak, akhirnya bisa diambil oleh negara. Kan begitu aja sebenarnya. Malah semua jauh lebih fair. Dan udah nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus, pusing. Orang yang, maksudnya gue ingin sampaikan gini ya, gue masih sangat berempati sekali ketika ada seseorang yang katanya terjolimi, disiram air keras. Kita masih berempati terhadap hal itu. Tetapi ketika ada perbuatan-perbuatannya yang apa namanya, yang di luar jangkauan seorang manusia gitu, yang harusnya manusia tidak lakukan itu gitu ya, kita harus berpikir bahwa jangan-jangan, ini dugaan gue loh, jangan-jangan dia disiram air keras karena memang mungkin orangnya agak keras kepala begitu, mungkin orangnya juga kadang-kadang tidak bisa menjaga perasaan orang lain begitu, karena orang punya emosi yang cukup punya batas begitu. Dan gue juga nggak tahu, banyak kemungkinan bisa jadi Agus ini diberikan masukan oleh orang-orang yang mungkin mau cari pamor di sini, ingin dikenal orang gitu, atau mungkin psikologi seseorang karena mungkin tekanan kali ya. Jadi mungkin ada tekanan yang membuat akhirnya orang tersebut menangis gitu ya, lawyer tersebut menangis, yaitu
sah-sah saja. Itu namanya manusia kan. Manusia itu punya apa namanya? Punya ungkapan emosional yang bisa dia ungkapkan, dia keluarkan hasil daripada tekanan itu. Mungkin bisa jadi ada tangisan itu kan bisa terjadi karena mungkin dia sedih, itu yang pertama. Karena dia ungkapkan kan dia sedih karena melihat si Agus dibully orang gitu. Bisa jadi yang kedua adalah dia sedih karena adanya rasa penyesalan kenapa dari awal gue megang kasus tersebut gitu loh. Ya bisa jadi begitu kan. Ini kan kita bicara fair-fairan aja deh, nggak usah. Gue tuh kalau di media nggak suka bicara bersayap-sayap gitu. Jadi intinya bisa jadi ada orang yang seperti itu. Aduh, kenapa sih gue awal tuh megang si Agus gitu ya? Karena mungkin dia melihat begini, orang tersebut mungkin atau lawyer tersebut melihat awalnya si Agus karena dia dijolimi oleh orang, wah dia pasti bisa dapat simpati orang. Dia bisa dapat dukungan dari banyak orang. Karena kan dari perkara-perkara sebelumnya dia juga melakukan hal yang serupa. Dia lihat, wah ini perkara kayaknya dapat dukungan dari netizen. Dia masuk, bener dia didukung oleh banyak netizen kan. Nah sekarang dia juga ingin mengulang hal yang sama begitu, tapi dia kurang jeli kan begitu. Akhirnya begitu masuk bulian, mungkin dia ada rasa apa namanya, rasa penyesalan. Aduh, tahu gitu gue nggak megang Agus, gitulah mungkin kira-kira. Kalau menurut gue psikologi yang bisa jadi dan kemungkinan gua duga itu terjadi pada si lawyer. Tapi kan tentu saja kemungkinan itu banyak. Dia nangis mungkin karena kakinya keinjek juga kan kita nggak tahu gitu. Oke guys, itu adalah penjelasan dari Pablo Benua yang menurut saya sangat luar biasa, yang bisa mengedukasi kita tentang persoalan dari Tenovi alias Pratiwi Novianti dengan Agus Salim ini. Satu poin penting yang disampaikan oleh Pablo Benua, bahwa jalan terbaik atau solusi terbaik yang harus ditempuh oleh Tenovi adalah menyerahkan uang itu ke pengadilan. Clear, persoalannya selesai. Semoga saja saran yang disampaikan oleh Pablo Benua ini bisa dilaksanakan oleh Tenovi. Jika ini merupakan sebuah saran yang tepat, merupakan hal-hal yang tidak lagi merepotkan Tenovi alias Pratiwi Novianti ini. Pemirsa sekalian, dari penjelasannya Pablo Benua, kita disampaikan tentang nilai-nilai positif bahwa dalam persoalan-persoalan hukum itu sesungguhnya yang dikedepankan adalah asas etika, asas moral, asas keadilan dan kebenaran. Sehingga seorang Pablo Benua dia memberikan saran kepada Tenovi alias Pratiwi Novianti bahwa jalan satu-satunya yang terbaik agar Tenovi ini tidak usah ribet, tidak usah pusing, tidak usah mikir lagi dengan yang namanya si Agus Salim itu, serahkan saja uang itu ke kantor pengadilan. Biarlah pengadilan yang memutuskan, dan jikalau ada donatur yang mau mengambil kembali uang itu, silakan berurusan dengan pengadilan. Tetapi jikalau donatur tidak mengambil uang itu, maka uang itu pada akhirnya akan diserahkan kepada negara. Dan apa yang didapat oleh Agus Salim sekeluarga? Zong, kosong melompong. Hal ini merupakan imbas karena seorang Agus Salim tidak mampu untuk mengelola uang itu dengan baik, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan harapan dari para donatur. Tentu hal-hal seperti ini terkadang mungkin di suatu hari nanti bisa terjadi di dalam diri kita masing-masing. Tetapi apa yang dialami oleh Pratiwi Novianti alias Tenovi dan juga Agus Salim ini, mari kita jadikan ini sebagai bahan pembelajaran yang begitu berarti dalam hidup kita. Siapa tahu di suatu hari nanti kita sendiri yang mengalaminya, sehingga kita benar-benar paham. Kita benar-benar sudah tahu bahwa ketika ada donasi yang masuk ke rekening kita, mari kita pergunakan uang donasi itu sesuai dengan tujuan awalnya. Sama halnya yang dirasakan oleh Agus Salim saat ini. Karena tujuan pertama penggunaan uang donasi itu adalah untuk biaya pengobatan, bukan untuk hal-hal lain yang di luar dari pengobatan itu sendiri. Tetapi entah kenapa,
kehadiran Farhad Abbas yang dipercayakan oleh Agus Salim sekeluarga sebagai pengacara atau lawyer benar-benar telah membuat persoalan dari Agus Salim dan Teh Novi ini semakin runyam, tidak menemukan titik terangnya. Padahal yang kita harapkan tidak demikian. Seorang lawyer yang profesional, seorang lawyer yang berintegritas, seorang lawyer yang pola pikirnya dewasa, pasti dia akan mencarikan solusi. Dia pasti akan menyelesaikan persoalan itu dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dan dengan sebenar-benarnya. Bukan malah mengadu domba, bukan malah mau unjuk gigi, bukan malah mau sampaikan pendapat-pendapat yang songong, yang koplak, atau lain sebagainya. Dan yang paling memalukan lagi ketika dia menuduh bahwa Prativi Novianti alias Teh Novi sedang pansos dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya yang pansos itu adalah Farhad Abbas, bukan Prativi Novianti alias Teh Novi. Dan itu yang diamati oleh kami yang rakyat jelata ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.